seorang janda yang menginginkan seorang anak supaya dapat membantunya bekerja. Suatu hari, ia didatangi raksasa yang akan memberinya anak. Syaratnya, saat anak tersebut umur 17 tahun harus diserahkan kembali kepadanya untuk menjadi santapannya. Mbok Srini pun setuju. Raksasa memberi satu biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, salah satu dari mentimun yang ditanam tersebut berbuah paling besar dan berkilau keemasan. Lalu, Mbok Serini membelah mentimun tersebut dengan hati-hati. Tanpa diduga, isi mentimun itu adalah seorang bayi yang cantik yang diberi nama Timun Mas. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan baik juga cerdas. Suatu malam, Mbok Serini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih karena ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat disayanginya. Melihat Mbok Serini sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya, "Mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" Sebenarnya, Mbok Serini tidak mau menceritakan penyebab kegundahan hatinya. Namun, karena dengan terdesaknya, akhirnya pun ia menceritakan asal-usul Timun Mas yang dirahasiakan selama ini. "Maafkan ibu anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu," kata Mbok Sri dengan wajah yang sangat sedih. "Rahasia apa ibu?" tanya Timun Mas. "Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahimku." Kemudian Timun Mas menyela. "Apa maksud ibu?" Mbok Serini pun menceritakan semua tentang rahasianya tersebut. "Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sangat menyayangi ibu." Mendengar perkataan Timun Mas, Mbok Serini mencari cara kembali agar anaknya selamat dari raksasa tersebut. Dalam kecemasannya, Mbok Serini tiba-tiba menemukan akal. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tidak akan mau menyantap Timun Mas. Tak lama kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Serini amat ketakutan kehilangan Timun Mas. Kemudian ia mengulur janji supaya raksasa datang 2 tahun lagi dengan alasan Timun Mas sedang sakit keras. Kemudian raksasa menyetujui. Ia berpikir semakin dewasa Timun Mas semakin enak disantap. Mbok Serini semakin sayang sama Timun Mas. Di sisi lain, ia merasa cemas dan sedih kalau teringat janjinya. Suatu malam, Mbok Serini bermimpi. Dalam mimpinya itu disebutkan bahwa agar anaknya selamat, maka ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Tanpa berpikir panjang, paginya Mbok Serini langsung pergi ke Gunung Gundul bertemu petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampai di rumah, Mbok Serini memberi keempat bungkusan dari petapa tadi kepada Timun Mas dan memintanya berdoa. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. Timun Mas diminta keluar melalui pintu belakang oleh Mbok Serini. Raksasa melihat Timun Mas keluar dari pintu belakang. Ia mengejarnya. Dalam pelariannya, Timun Mas teringat dengan keempat bungkusan yang disimpannya. Ia pun menebarkan biji mentimun di hutan. Ajaibnya, biji mentimun menjadi ladang mentimun yang sangat lebat buahnya. Raksasa memakan buah mentimunnya dan yang menambah tenaganya. Lalu Timun Mas menabur jarum dalam sekejap. Jarum berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Pohon tersebut melukai kaki raksasa. Namun raksasa terus mengejar dengan kaki berdarah-darah. Melihat raksasa masih mengejarnya, Timun Mas membuka bungkusan yang ketiga, yaitu garam, dan menaburkannya.
Seketika hutan menjadi lautan luas. Raksasa mampu melewatinya. Kemudian pada bungkusan yang terakhir, timun emas membuka terasi. Seketika terbentuklah lautan yang mendidih. Raksasa tidak mampu menyelamatkan diri. Ia meninggal dalam lautan lumpur tersebut. Akhirnya timun emas terselamatkan dan menghampiri ibunya di gubuk tersebut dan mengucap rasa syukur dan bahagia dengan Mbok Srini. You don't even